Oke, selamat datang teman-teman yang sudah bergabung di seminar online kali ini bersama Sekolah Developer. Yang kali ini di pertemuan seminar online saat ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang developer. Bagaimana caranya, bagaimana strateginya menjadi seorang developer. Tentunya teman-teman di sini semuanya ingin menjadi developer karena dari iklan kami kemarin tentang tema ini kita angkat. Saya yakin teman-teman yang mendaftar dan sekarang mengikuti seminar online saat ini semuanya ingin menjadi developer. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin bisa saja komentar di kolom komentar. Silahkan komentar nama sama asal kotanya biar kita masing-masing kenal sambil menunggu ini beberapa yang baru masuk. Jadi kita tunggu yang baru masuk dan kita akan berbicara tentang masalah developer nanti sekitar satu jam kita akan berbicara tentang masalah bagaimana caranya menjadi seorang developer. Oke, yang pertama perkenalkan, nama saya Amin Tewidjo, saya dari Divi Event Organizer, kebetulan organisernya Sekolah Developer Indonesia. Jadi Sekolah Developer ini adalah tempat belajarnya, tempat coachingnya, tempat mentoringnya para developer yang pemula yang tadinya tidak tahu tentang ilmu developer dan menjadi developer. Ini sudah beberapa tahun yang lalu berdiri dan belum masa pandemi, Sekolah Developer mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mengajarkan workshop pelatihan secara offline di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan selama pandemi kita ada off, hanya ada beberapa kali, tetapi karena masih banyak kendala, itu akhirnya saat ini kita putuskan seminar Sekolah Developer kita selenggarakan secara hybrid, jadi ada online maupun offline. Jadi untuk yang offline itu hanya di kota Jakarta, Surabaya mungkin, kemudian untuk online itu seluruh Indonesia, karena selama pandemi ini tidak mungkin kita keliling lagi ke Indonesia, kita nunggu sampai pandemi selesai, kita selenggarakan secara online. Dan kali ini seminar online tentang sekolah developer. Nah, kenapa kita bikin sekolah developer, kenapa teman-teman jika mau menjadi developer harus bergabung di sekolah developer ini begini. Jadi cara belajar yang paling efektif itu kalau sekarang cara belajar menjadi seorang developer. Jika ingin menjadi seorang developer itu ada 3 cara. Yang pertama adalah cara otodidak. Jadi silahkan, dan ini dilakukan oleh developer-developer senior kita yang puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu sudah menjadi developer. Kita yakin bahwa mereka menjadi developer tidak ada gurunya, tidak ada sekolahnya, mereka hanya melihat peluang, kemudian mencoba eksperimen 1-2 unit, 1-2 langkah, lama-lama pinter dan jadilah developer besar. Itu cara otodidak. Nah, cara otodidak ini sampai saat ini juga masih bisa dilakukan. Cuman cara otodidak untuk menjadi seorang developer ini punya kelemahan, yaitu waktunya lama sekali. Jadi tidak bisa singkat dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun, 2 tahun sudah bisa jadi developer, membutuhkan waktu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun untuk trial error, waktunya lama. Kemudian biayanya seolah-olah otodidak itu berarti kita bisa mulai menjadi seorang developer itu tanpa modal atau tanpa biaya. Tetapi nyatanya nanti akan banyak biaya di lapangan karena otodidak tadi, karena trial error tadi. Jadi keliru perizinan, keliru beli tanah dan sebagainya. Itu sebenarnya biaya-biaya yang membengkak, bisa kalau sekarang ini bisa ratusan juta atau bahkan miliaran sampai akhirnya kita bisa tahu ilmu menjadi seorang developer. Jadi butuh waktu yang lama, juga biaya yang banyak. Yang kedua, cara yang kedua untuk menjadi seorang developer yaitu pakai konsultan developer. Nah, pakai konsultan developer ini sebenarnya jaminan untuk Anda menjadi seorang developer secara instan. Jadi tinggal punya uang, menjadi investor, membeli tanah dengan catatan langsung dengan seorang konsultan atau dengan perusahaan konsultan, artinya milih tanahnya dan sebagainya dipilihkan oleh konsultan, kemudian mulai dikerjakan nanti bersama dengan konsultan.
gitu. Kelemahannya dengan konsultan, kelebihannya jadi Anda tanpa ilmu, tanpa apa-apa, hanya punya uang bisa menjadi seorang developer. Tapi kelemahannya dengan konsultan itu biayanya sangat tinggi karena tidak ada konsultan yang bisa minta biaya itu 1 juta, 2 juta, 10 juta, tapi mereka selalu mematok dengan cara persentase. Artinya bagi hasil, kalau misalnya kita bikin satu klaster perumahan, 10, 20 unit gitu kan, 20 unit harga 500 jutaan, berarti nanti akan ada omset sekitar 10 miliar. Kalau kita ngomong 10%, berarti untuk bagiannya si konsultan sendiri 1 miliar. Kalau kita ngomong 5% sudah 500 juta, artinya biayanya sangat tinggi. Kemudian kelemahan yang kedua itu ilmunya tidak diberikan ke kita sebagai investor karena dia berharap di proyek-proyek selanjutnya juga tetap memakai konsultan. Jadi si kita yang mau menjadi seorang developer ini dibiarkan terus menjadi seorang investor. Nah, kemudian cara yang ketiga, ini cara yang paling dahsyat, cara yang paling luar biasa, cara yang paling hemat, yaitu dengan cara belajar menjadi developer. Nah, belajar itu bisa belajar secara formal, tapi sayangnya sekarang tidak ada. Saat ini tidak ada, belum ada SMK jurusan developer, belum ada S1 jurusan developer. Jadi satu-satunya cara belajar adalah sekarang dengan kursus singkat atau dengan ikut di sekolah developer, di komunitas developer. Di sekolah developer ini kita akan belajar bagaimana caranya menjadi developer. Nah, keunggulan untuk ikut di sekolah developer ini biayanya sangat murah karena ini sebenarnya prakteknya mandiri. Jadi prakteknya tidak didampingi oleh konsultan, tapi prakteknya kita belajar. Tetapi ada pendampingan, cuman pendampingannya kalau yang dengan konsultan tadi pendampingannya adalah langsung di lapangan. Kalau di sekolah developer atau komunitas-komunitas developer itu pendampingannya by phone, pendampingannya by online, bisa dengan WA, bisa dengan email, bisa seperti itu. Tetapi biaya sangat murah, hanya jutaan saja, kadang nggak sampai 10 juta, Anda juga sudah bisa menjadi seorang developer. Keunggulan yang kedua, dengan bergabung di sekolah developer, semua ilmunya ditransfer. Jadi karena memang ini kita mengajarkan semuanya menjadi developer mandiri, semua ilmunya nanti ditransfer kepada teman-teman semuanya. Nah, di sekolah developer ini, pengajarnya, coachnya itu Coach Ali Sarbani. Beliau memulai developer sudah lama, beberapa tahun yang lalu, mulai dari kota di Temanggung, kemudian ada di Semarang, di Depok, di Bogor, di Banten juga ada. Yang saat ini beliau selain sebagai developer, beliau juga sebagai coach developer. Banyak sekali sudah teman-teman, di awalnya hanya teman-teman beliau yang belajar kepada Coach Ali Sarbani ini yang akhirnya menjadi developer, dan akhirnya kami membuat sekolah developer ini secara resmi. Coach Ali Sarbani akan mengajarkan kepada teman-teman semuanya di seluruh Indonesia yang mau menjadi developer. Itu bagaimana step-stepnya, bagaimana caranya. Nah, selama 1 jam ke depan kita akan dengarkan, kita akan mengikuti bagaimana Coach Ali Sarbani nanti akan menjadi mentor di sekolah developer. Apa saja yang akan diajarkan di sekolah developer, bagaimana modalnya seperti apa, memulainya bagaimana, semuanya akan dikupas selama 1 jam ke depan. Oke, karena ini semuanya sudah banyak yang masuk, semuanya sudah siap. Silahkan Coach Ali Sarbani untuk memberikan materi pada saat kesempatan kali ini. Silakan Coach Ali Sarbani. Terima kasih Mas Amin waktunya. Kita mulai seminar sekolah developer, strategi tercepat menjadi developer perumahan yang sukses dan profesional. Perkenalkan, nama saya adalah Ali Sarbani. Saya di tahun 2011 memulai karir sebagai seorang broker properti independen. Jadi saya tidak tiba-tiba menjadi seorang developer, saya memulai merintis dari bawah, yaitu di tahun 2011. Nah, setelah saya setahun menjadi seorang broker, alhamdulillah dari itu saya belajar. Saya dulu juga seperti Anda, saya belajar dari seminar, saya belajar dari workshop, saya belajar dari banyak buku tentang properti. Alhasil tahun 2012 saya memulai bisnis perumahan dari 3 unit. Tahun 2012 memulai dari 3 unit. Alhamdulillah setelah itu
Karena berhasil, saya akhirnya kalap. Saya buka begitu banyak proyek antara tahun 2012 sampai 2013. Saya membuka 5 proyek di mana-mana. Nah, akhirnya di tahun 2014 saya mengalami kebangkrutan minus 2 miliar. Nah, dari pengalaman perjalanan saya developer dari 2012 sampai 2014, saya mengalami kegagalan. Saya mulai banyak belajar lagi bagaimana strategi sukses saya memulai bisnis developer perumahan. Nah, alhamdulillah setelah saya introspeksi diri, saya mulai belajar lagi banyak ilmu-ilmu kenapa saya gagal. Alhamdulillah tahun 2015 sampai tahun 2020 saya sudah bisa membangun 5 proyek perumahan real estate ya, bukan rumah subsidi, jadi rumah-rumah komersial, bukan rumah subsidi. Saya sudah bisa membangun 5 proyek perumahan cukup sukses karena rata-rata lahannya adalah minimal 1,5 hektar. Itu ada di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Tahukah teman-teman bahwa saya memulai bisnis perumahan di tahun 2015 yang nilainya itu bisa dibilang omsetnya cukup fantastik. Itu saya hanya memulai modal 70 juta dan itu bukan uang saya sendiri. Nah, strateginya bagaimana sih? Nanti di seminar ini saya akan ulas sedikit tentang strategi-strateginya, karena ini seminar waktunya paling hanya sekitar 1 jam. Untuk mengupas tuntas tentunya tidak cukup, tapi nggak apa-apa. Seminar ini adalah tujuannya kita membuka wawasan bahwa kenapa kita harus jadi developer. Nah, apa sih bedanya developer dengan yang lain? Developer itu dagang rumah ya. Developer itu dagang rumah, bukan membeli rumah. Jadi di seminar ini saya mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang developer perumahan, bukan sharing tentang cara membeli rumah tanpa modal dan lain-lain. Jadi saya tidak mengajarkan itu. Jadi saya fokus bagaimana Anda bisa menjadi seorang developer perumahan, Anda bisa bisnis perumahan meskipun Anda memiliki modal maupun tidak memiliki modal. Jadi goal kita di seminar kali ini adalah kita belajar tentang bagaimana strateginya menjadi seorang developer perumahan. Tentunya developer perumahan yang saya sharing sekarang ini adalah developer real estate. Artinya ini bukan rumah subsidi, karena terus terang saya belum pernah membangun rumah subsidi. Takutnya kalau saya sharing nanti salah gitu ya. Kita fokus menjadi developer real estate, yaitu rumah komersial dan menengah ke atas. Nah, kenapa harus jadi developer modal minim? Nah, ini perlu teman-teman ketahui dulu bahwa di dalam bisnis perumahan atau sebagai seorang developer perumahan, profitnya itu adalah 1 kali harga tanah. Jadi misal Anda beli lahan tunai, nah, misal Anda membeli lahan 1 hektar, katakanlah nilainya itu 5 miliar, terus ditambah modal kerja 1 miliar, maka total yang Anda keluarkan di dalam bisnis ini adalah 6 miliar. Nah, jika profitnya 5 miliar dan umur proyek itu antara 2 sampai 3 tahun, itu jadi tidak layak. Jadi kenapa bisnis developer itu harus modal minim, modal kecil. Tanahnya jangan beli tunai, tanahnya sebaiknya kerjasama, seperti itu. Nah, apakah pengembang-pengembang besar itu juga melakukan hal yang sama? Hampir rata-rata mereka melakukan hal yang sama. Nah, bahkan sekelas leader perusahaan properti nasional pun itu rata-rata tanah hampir mayoritas itu kerjasama. Kita bisa sebut contohnya Ciputra, itu rata-rata tanahnya adalah sistem kerjasama. Meskipun perusahaan sebesar itu bisa membeli tanah, tapi antara rasio keuntungan return on investment itu layak jika kerjasama. Contohnya begini,
Ciputra mengerjakan sebuah lahan seluas 3.000 hektar. Itu hanya bermodalkan 100 miliar. Jika 100 miliar itu dibelikan lahan untuk perumahan yang per meternya 100.000, itu Ciputra hanya mampu membeli 100 hektar. Tapi dengan 100 miliar, Ciputra bisa membangun kota mandiri seluas 3.000 hektar. Nah, itu nanti pembahasannya lebih lengkap. Anda bisa ikut kelas saya, ikut yang workshop, itu sehari full, pagi sampai sore, bahkan malam kita akan bahas detail tentang itu. Nah, itu teman-teman harus paham dulu ya, kenapa kita harus modal minim. Bukan kita jangan takut dibilang bahwa, oh ini developer modal minim berarti developer nggak punya duit nih. Jadi gini bos, bisnis itu seorang pebisnis yang sukses, semakin dia kaya itu semakin tidak pakai modal. Anda boleh percaya boleh tidak. Nanti kita akan diskusi kalau kita ketemu di dalam sebuah kelas. Nah, kita lanjut aja seminar kali ini. Nah, tujuan seminar ini, seminar sekolah developer kali ini adalah tujuannya saya adalah membuka wawasan bagi pemula. Jadi wawasan teman-teman itu supaya terbuka, supaya kita open mind, supaya kita tidak seperti katak dalam tempurung, tidak merasa pinter dan hanya bisa menghakimi. Nah, kita membuka wawasan teman-teman bahwa ternyata bisnis developer yang nilainya puluhan miliar bahkan bisa ratusan miliar itu bisa dimulai hanya dengan modal minim. Dengan memiliki modal maupun tidak memiliki modal, Anda bisa menjadi seorang pengembang perumahan. Syaratnya satu, Anda harus memiliki ilmunya, ya. Nah, bagaimana kalau Anda seorang developer yang sudah expert? Nah, seandainya Anda seorang developer yang sudah main perumahan sudah lama, mendengarkan seminar dari saya tidak ada salahnya. Karena mendengar sesuatu yang pernah Anda tahu itu adalah sebagai repetition. Karena kata orang sukses, the mother of success adalah repetition. Repetition is the mother of success. Jadi pengulangan itu adalah ibu dari segala kesuksesan. Jadi tidak ada masalah Anda mendengarkan seminar ini, barangkali sebagai pengingat kembali dan Anda bisa mereview kembali, bahkan mungkin bisa mendapatkan sebuah insight dari seminar ini. Saya tidak menggurui, jadi ini adalah sifatnya kita sharing. Apa yang saya tahu saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga seminar ini bermanfaat. Oke, kita lanjut. Ada 3 hal utama yang ditakutkan ketika orang terjun di bisnis perumahan. Rata-rata ini yang saya tahu ya. Yang saya tahu ketika orang mau bisnis perumahan itu pertama kali dia mesti takut. Takutnya apa? Dia tidak punya modal. Modalnya dari mana Pak? Wong saya mau beli rumah satu aja nggak kuat. Masa mau bikin bisnis perumahan? Rata-rata tidak punya modal. Yang kedua, yang ditakutkan oleh teman-teman ketika mau masuk di bisnis perumahan adalah yang kedua itu tidak punya tanah. Tanah siapa yang mau saya develop? Nah, Anda boleh tidak punya modal, Anda boleh tidak punya tanah, tapi kalau Anda punya ilmu, saya garansi Anda bisa menjadi seorang developer perumahan. Saya garansi bisa bisnis perumahan. Nah, terus langkah-langkahnya seperti apa nih supaya kita ini bisa menjadi seorang pengembang perumahan? Ya, kita harus belajar dan belajar terus. Bisa belajar di seminar seperti ini, bisa belajar di buku atau belajar di internet, itu banyak sekali. Nah, kita lanjut lagi. 7 alasan kenapa kita bisnis perumahan. Kenapa sih kita ini bisnis perumahan kok tidak bisnis yang lain? Nah, memang yang kali ini saya sharingkan adalah bisnis perumahan karena saya juga seorang pengembang perumahan, saya seorang developer perumahan. Jadi saya sharingkan ada 7 alasan kenapa kita harus bisnis perumahan. Pertama, tidak perlu modal besar. Ini yang saya tahu ya. Dan ini sudah saya buktikan berkali-kali. Saya sudah membangun 7 perumahan dan rata-rata modal saya tidak banyak. Bahkan dari 70 juta di tahun 2015 yang sukses. Saya di sini tidak menceritakan, saya tidak fokus kepada kegagalan, tapi fokus pada proyek-proyek saya yang sukses. Saya memulai dari 70 juta saya bisa membangun sampai 7 perumahan. Nah, itu detailnya
Itu perlu kita bahas dan bedah tuntas di kelas. Yang pertama, tidak perlu modal besar. Contoh begini, Anda untuk membuka sebuah kafe itu berdasarkan saya diskusi dan saya tanya-tanya dengan teman-teman yang sudah membuka bisnis kopi sekarang, itu rata-rata modal antara paling murahnya itu di angka 200 juta sampai bisa 2 miliar. Semakin Anda kecil modal, semakin Anda tidak bisa besar bisnis kopi Anda. Nah, tapi dengan bisnis perumahan yang tidak perlu modal besar, ternyata bisa menghasilkan keuntungan besar. Nah, mungkin Anda tidak percaya, itu adalah hak Anda, bukan hak saya. Nah, yang kedua adalah tujuan investasi. Orang bekerja keras, orang berbisnis kopi, orang bekerja siang malam di perusahaan, bisa di BUMN, bisa di sebagai pegawai negara, atau dia seorang buruh, semua memiliki hal yang sama. Ketika punya uang, dia akan selalu membeli properti, bisa membeli tanah, bisa membeli rumah, bisa membeli ruko. Nah, orang bekerja keras itu rata-rata tujuannya adalah uangnya disetor kepada kita. Kenapa disetor kepada kita? Karena kita sebagai seorang developer perumahan, gitu bos. Nah, yang ketiga adalah ternyata bisnis perumahan itu adalah penopang hampir 200 bisnis turunan. Dengan adanya perumahan itu efeknya itu luar biasa, multiplier effect kalau saya bilang. Karena apa? Di dalam sebuah rumah itu ada hampir 200 item produk, di mana di situ mulai cat genteng sendiri, bisa baja ringan, bisa aluminium foil, bisa paku, baja ringan, ya kan, bisa plafon, bisa cat, bisa pintu, bisa tembok, bisa pasir, bisa batu bata dan lain sebagainya. Semua itemnya itu banyak dan itu bisa menggerakkan hampir 200 industri bisnis turunannya. Nah, coba seandainya tidak ada developer, seandainya developer itu semua tutup, saya garansi toko bangunan itu banyak yang tutup. Karena kalau mengandalkan hanya renovasi dari rumah pribadi itu tidak seberapa banyak omset. Kebetulan saya punya saudara, kakak saya adalah toko bangunan, ada 3 toko bangunan, semua mayoritas rata-rata yang belanja adalah developer perumahan. Nah, alasan yang keempat adalah sebagai penggerak ekonomi. Kenapa saya bilang menggerakkan ekonomi? Saya pernah membangun sebuah perumahan di mana tanah di daerah tersebut, waktu saya ambil tanahnya itu hanya 500.000 per meter. Tahukah Anda, setelah 1 tahun, 2 tahun, begitu perumahan saya jadi, tanah di situ naik tajam sampai 3 juta. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa sebagai menggerakkan ekonomi. Jadi otomatis tanah di seberang perumahan saya itu dulu lama tidak laku, karena begitu saya membangun perumahan cukup bagus, tiba-tiba sebuah kampus berani membeli lahan 4 hektar di depan perumahan saya. Tidak jauh 500 meter tiba-tiba ada sebuah minimarket. Saya tidak sebut karena dilarang sebut merek di sini. Tiba-tiba bermunculan warung makan, tiba-tiba muncul sebuah toko bangunan dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba tanah-tanahnya tidak laku, tiba-tiba menjadi laku. Itu hebatnya dari seorang developer, itu hebatnya dari bisnis perumahan. Nah, yang kelima itu adalah mental kaya. Dengan menjadi seorang developer itu bermental kaya. Kenapa developer rata-rata salah satunya kenapa tidak sukses? Karena mentalnya tidak mental kaya. Karena kata guru saya, bisnis itu adalah permainan angka 0. Semakin banyak 0 yang Anda mainkan, semakin banyak keuntungannya. Contohnya begini, Anda menjual satu rumah harganya 1 miliar, profitnya 20%, itu 200 juta. Seandainya Anda menjual barang seharga 10 juta, maka 20%-nya adalah 2 juta. Makanya kenapa bisnis perumahan ini saya sebut menyebabkan seseorang menjadi mental kaya. Contoh saya kadang menyebut 50 juta bisa keliru 50 miliar, 50 ribu bisa kadang-kala keliru 50 juta.
Karena sudah terbiasa kita menawar angka-angka yang bicaranya miliaran. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi 5 alasan, saya sebut 7, 2-nya nanti lain waktu saya sharing. Saya 5 dulu itu yang saya sharing kenapa kita bisnis perumahan model, kenapa kita harus menjadi seorang pengembang perumahan. Nah, ada 6 langkah. Di dalam seminar ini saya akan sharing 6 langkah bagaimana Anda bisa menjadi developer perumahan meskipun modalnya kecil. Apalagi Anda punya modal, malah makin mantap. Tidak punya modal aja bisa bisnis, apalagi tidak punya modal aja bisa jadi bisnis perumahan, apalagi memiliki modal, makin cepat bisnis Anda. Tapi tahukah Anda, meskipun Anda memiliki modal yang banyak, jika Anda tidak memahami ilmunya, bisnis ini sangat beresiko uang Anda bisa hilang. Saya bukan menakut-nakuti, tapi ini real terjadi. Gitu. Jadi step-stepnya harus Anda kuasai dan Anda harus pahami. Nah, kita lanjut. 6 langkah menjadi developer perumahan. Nah, langkah yang pertama Anda adalah yang saya sarankan, langkah pertama Anda harus berteman dengan developer. Itu adalah kunci utamanya. Kata John siapa itu, saya lupa namanya, seorang pakar bisnis di luar negeri. Jadi hari ini dan 5 tahun yang akan datang Anda adalah orang yang sama, kecuali 2 hal. Yang pertama, siapa teman Anda, yang kedua, ilmu apa yang Anda pelajari. Maka untuk langkah pertama Anda supaya menjadi seorang pengembang perumahan, Anda harus berteman dengan pengembang. Nah, caranya gimana? Anda bisa masuk ke dalam seminar perumahan, Anda bisa masuk di dalam komunitas bisnis properti, dan Anda bisa berkumpul dengan tetangga Anda atau sahabat Anda atau saudara Anda yang bisnis perumahan. Nah, yang kedua, Anda harus memiliki ilmunya. Nah, berteman dan memiliki ilmunya adalah cara tercepat adalah lewat seminar. Saya dulu tahun 2010, tahun 2011 awal-awal saya masuk di industri properti, saya juga belajar dari seminar-seminar, dari pelatihan-pelatihan, dan saya mulai berburu banyak tentang video-video tentang bisnis perumahan, tentang bisnis properti, dan alhamdulillah saya sekarang sudah di 10 tahun di bisnis properti dan perumahan. Alhamdulillah. Nah, makanya ini saya sharing kepada teman-teman, semoga ilmu yang saya miliki meskipun tidak banyak bisa nular ke teman-teman, teman-teman bisa sukses berbisnis perumahan. Jadi tadi langkah pertama kita adalah berteman dengan developer dan kita harus memiliki ilmunya. Nah, langkah yang kedua adalah setelah Anda memiliki ilmu, Anda bisa, langkah kedua adalah melakukan pembebasan lahan. Nah, bagaimana sih melakukan pembebasan lahan? Jadi ada pembebasan lahan itu ada caranya. Jadi gini, di dalam istilah bisnis perumahan itu ada namanya pembebasan, bukan pembelian. Ya, bukan pembelian dan tapi pembebasan lahan. Jadi contohnya begini, seorang pengembang sebuah perusahaan besar properti, dia mendeklar bahwa dia sudah membebaskan lahan 3.000 hektar. Itu bukan berarti 3.000 hektar itu semua sudah dimiliki, semua sudah dibeli, belum tentu. Yang penting dia sudah ada gentle agreement, ada sebuah kuasa untuk melakukan sebuah pengembangan perumahan. Kadang-kala mereka hanya baru mengantongi izin lokasi, tapi itu sudah dinyatakan yang disebut namanya pembebasan lahan. Nah, terus step-stepnya apa sih untuk membebaskan lahan? Ini kalau Anda sebagai seorang pemula, ini saya sharing ya sebagai seorang pemula. Kalau yang sudah expert, coba didengarkan saja. Nah, yang pertama kita harus mencari 50 lokasi lahan. Itu kalau Anda mau memulai bisnis ini, Anda harus mulai
mencari 50 lokasi lahan. Nah, dari 50 lokasi itu kita pilih menjadi 5 lokasi saja. Jadi kita listing itu semakin banyak, semakin bagus. Pilihannya semakin banyak. Jangan lihat lokasi satu, langsung Anda tertarik, jatuh cinta, dan pengen itu dijadikan sebuah perumahan. Itu tidak bagus, karena haram hukumnya Anda mencintai lokasi. Yang harus Anda lakukan adalah mencintai bisnisnya atau mencintai transaksinya. Nah, dari 50 lokasi kita pilih menjadi 5 lokasi yang bagus. Terus kita dari 5 lokasi tadi kita pilih menjadi 1 lokasi yang terbaik dari sisi harga dan cara bayar. Nah, rata-rata developer itu cara membebaskan lahan adalah beli tanahnya itu tempo atau lahan kerjasama. Sangat tidak saya sarankan Anda membeli lahan dengan instrumen lembaga keuangan, karena itu sangat beresiko. Itu nanti di next seminar akan saya bahas kenapa membeli lahan untuk bisnis perumahan itu tidak menggunakan tidak menggunakan lembaga keuangan atau dana talangan atau semacamnya. Itu sangat tidak saya sarankan. Nah, setelah Anda membebaskan lahan, ada 3 cara membebaskan lahan. Ada 3 cara pembebasan lahan. Yang pertama adalah pembebasan lahan dengan cara pembelian cash. Jadi pembelian cash ini bukan berarti tidak boleh. Kalau Anda sudah menjalankan proyek perumahan, Anda sudah untung, ya kan? Terus kemudian Anda membeli lahan cash, itu boleh. Atau Anda mendapatkan lahan harganya separuh dari harga pasaran. Kalau Anda punya modal yang cukup, boleh kita membeli lahan itu secara tunai. Tapi ini berlaku untuk 1-2 hektar saja ya. Kalau Anda sudah ratusan hektar bahkan ribuan, memang Anda yang harus Anda lakukan adalah sistem kerjasama, itu paling aman. Nah, 1 itu pembebasan lahan dengan cara pembelian cash. Tentunya salah satu hal yang harus Anda ingat adalah ketika Anda membeli lahan cash itu adalah dipastikan bahwa lahan tersebut bisa bikin perumahan. Itu yang perlu dihati-hati. Nah, makanya untuk pembebasan lahan itu kalau di kelas itu bisa saya bahas sampai 2 jam. Supaya detail, supaya Anda tidak salah. Supaya detail tidak salah. Bagaimana step-stepnya itu ada di kelas, nanti ada di kelas sekolah developer, di workshop offline. Nanti kita akan bertemu, membahas bedah tuntas tentang bagaimana cara pembelian lahan yang tunai itu seperti apa. Nah, cara pembebasan lahan yang kedua adalah dengan pembayaran bertahap atau cash tempo. Contohnya harga 5 miliar, kita kasih tanda jadi 50 juta dulu. Boleh seperti itu. Atau membeli dengan DP 10%, 500 juta boleh. Asalkan Anda punya uang 500 jutanya. Bagaimana kalau tidak punya modal sama sekali? Nanti kita bahas di kelas lebih detail. Nah, yang ketiga adalah pembebasan lahan dengan cara kerjasama. Jadi ada 3 cara pembebasan lahan dengan cara pembelian cash bertahap atau tempo, dan yang ketiga adalah pembebasan lahan dengan cara kerjasama. Nah, langkah yang ketiga adalah setelah Anda membebaskan lahan adalah yang berikutnya, Anda harus mengurus perizinannya. Jangan lupa, izin ini adalah hal terpenting di dalam bisnis perumahan. Jangan pernah menjual perumahan tanpa izin, karena ini sangat pelanggar dari sisi bisnis maupun dari sisi hukum. Seperti itu. Nah, bagaimana mengurus perizinannya? Anda bisa datang ke DPM PTSP, yaitu Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu 1 Pintu. Nanti di sana akan ditunjukkan caranya. Kalau nggak mau repot, serahkan notaris untuk membantu mengurus perizinannya. Tapi ya itu memang tetap Anda harus sedikit banyak paham. Nah, termasuk nanti di kelas sekolah developer, nanti saya kasih contoh-contoh mengurus perizinan itu seperti apa, nanti bisa detail di sana.
Nah, langkah yang keempat adalah bagaimana cara menjualnya. Nah, setelah Anda membebaskan lahan, terus mengurus perizinannya, terus bagaimana cara menjualnya. Nah, kenapa menjual dulu tidak membangun? Kalau di bisnis perumahan itu, kenapa kita harus menjual dulu baru membangun? Ini untuk mengantisipasi banyak hal. Pertama, jika Anda membangun dulu dan rumahnya tidak laku-laku, rumahnya menjadi secondary market atau rumah second, bukan lagi rumah baru. Yang diinginkan konsumen adalah rumah baru. Makanya kita perlu menjual dulu baru membangun. Itu satu. Yang kedua alasannya adalah Anda untuk menghemat cash flow. Anda untuk menata cash flow supaya uang cash flow Anda tidak habis di pembangunan dan Anda tidak bisa membayar operasional perusahaan Anda. Nah, cara menjualnya adalah Anda bisa menggandeng agent properti. Agent properti itu banyak jumlahnya, di setiap kota itu banyak sekali tentang agent-agent properti yang bisa Anda gandeng sebagai sebuah prinsipal yang bisa menjualkan properti Anda. Ada bahkan ratusan, bahkan ribuan di setiap kota itu. Semakin besar sebuah kota, semakin banyak agent properti. Atau Anda bisa membentuk tim marketing sendiri. Nah, bagaimana cara membentuk tim marketing sendiri? Anda bisa nanti belajar lebih detail di kelas sekolah developer. Nah, itu tadi cara menjualnya. Terus yang berikutnya adalah bagaimana cara membangun. Kalau sudah laku, bagaimana cara membangunnya. Nah, cara membangunnya Anda bisa menggunakan jasa kontraktor. Anda bisa membangun sendiri dengan cara mencari mandor, kepala tukang dan tukang-tukangnya. Tapi semua itu Anda harus punya ilmunya. Bagaimana membuka SPK, surat perintah kerja kepada kontraktor, itu juga ada template-nya, ada ilmunya. Tentunya ini karena ini seminar yang waktunya terbatas, saya tidak bisa sharingkan semua. Tapi kalau mau lebih detail, Anda bisa ikut workshop atau kelas sekolah developer dan itu nanti kita akan bahas tuntas. Nah, pertanyaan terakhir mungkin teman-teman bertanya, bagaimana kita memperoleh permodalannya, ya kan? Ketika kita sudah punya urut-urutannya tadi, bagaimana mulai pembebasan lahan, bagaimana mengurus perizinan, bagaimana melakukan penjualan, bagaimana cara membangun. Mungkin hal permodalan ini saya bahas di langkah-langkah terakhir, yaitu bagaimana kita memperoleh permodalan. Permodalan itu saya bagi menjadi 3. Jadi Anda bisa menggunakan dana pribadi kalau Anda punya tabungan. Yang kedua, Anda bisa menggunakan investor. Yang ketiga, Anda menggunakan dana perbankan. Jadi dana perbankan ini yang saya sarankan adalah untuk proses pembangunan konstruksinya secara massal, bukan untuk pembelian lahannya. Itu saya sarankan seperti itu. Kenapa berkali-kali saya bilang bahwa bisnis masih pemula, seorang developer pemula jangan pakai bank. Karena apa? Bisnis adalah sesuatu yang tidak pasti, sedangkan angsuran bank, angsuran bunga itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau bisnis Anda gagal, Anda bisa repot dengan jaminan yang Anda agunkan di lembaga keuangan. Gitu. Anda bisa menggunakan 3 instrumen itu. Anda bisa pakai dana pribadi Anda kalau memang punya, atau saya singkat IMF, apa itu? Istri, mertua, teman. Nah, itu bisa menjadi investor juga kalau mereka memang ada dan mereka setuju untuk Anda ajak bisnis perumahan. Nah, materi-materi tadi yang saya sharingkan tentang 6 langkah membangun bisnis perumahan itu tentunya adalah uraian-uraian yang sangat singkat. Nah, saya sarankan untuk Anda supaya detail
bagaimana memiliki ilmu menjadi developer perumahan, ilmu bagaimana bisnis perumahan, saya sarankan Anda harus ikut kelas sekolah developer. Di sekolah developer ada 2 kelas, ada kelas online, ada kelas offline. Apa bedanya online dan offline? Tentunya kalau online itu kita tidak bisa tanya jawab secara langsung, tapi kalau kelas offline itu kita bisa langsung diskusi, bahkan Anda tidak hanya diskusi dengan saya, tapi Anda bisa diskusi dengan teman sekelas Anda, mungkin teman satu kelas Anda sudah pernah menjadi pengembang, dan di situ banyak ilmu yang bisa Anda gali tentang strateginya, strategi-strategi baru. Karena apa? Dunia itu adalah penuh perubahan. Dunia itu di dalam kehidupan kita itu setiap tahun, bahkan setiap bulan, setiap hari, dunia itu banyak perubahan. Maka kita perlu harus belajar dan terus belajar. Kata Steve Jobs, beliau selalu mengajarkan stay hungry and stay foolish. Tetaplah lapar dan merasa bodoh. Jadi kalau Anda sudah merasa pinter, sudah merasa tahu, itu sebenarnya adalah awal kebodohan Anda. Nah, apa sih yang didapatkan di kelas sekolah developer? Ada 7 materi yang bisa Anda dapatkan di kelas offline dan online sekolah developer. Ada 7 materi yang nanti akan kita bedah tuntas. Yang pertama adalah rahasia sukses bisnis developer yang jarang diketahui banyak orang. Rahasia sukses bisnisnya itu apa? Bisnis atau ilmu developer perumahan atau ilmu bisnis perumahan ini adalah sebenarnya ilmu yang sangat secret, ilmu yang rahasia. Cuman memang akhir-akhir ini, terutama 5 tahun terakhir ini sering diseminarkan, dan akhirnya ilmu itu menyebar. Akhirnya banyak orang praktek yang ilmunya belum dalam dan beresiko terhadap kegagalan. Makanya di dalam materi nanti sekolah developer saya akan sharing tentang bagaimana mental menjadi seorang developer, bagaimana karakternya, dan bagaimana bisnis model yang baru di bisnis perumahan. Karena cara Anda 5 tahun yang lalu, cara Anda 10 tahun yang lalu, kemungkinan sudah tidak bisa kita gunakan di masa-masa sekarang. Maka nanti di kelas sekolah developer saya akan sharing rahasia sukses, bagaimana saya modal 70 juta itu saya bisa membangun 7 perumahan, bahkan teman-teman, sahabat-sahabat alumni sekolah developer yang sudah belajar di sekolah developer, mereka bisa membangun bisnis perumahan hanya bermodal 50 juta, dan itu adalah uang istrinya, bahkan bisa memiliki 3 perumahan tanpa hutang bank dan bahkan tanpa menggandeng investor. Itu materi yang pertama. Materi yang kedua adalah saya akan jabarkan detail strategi pembebasan lahan modal minim. Di dalamnya adalah berisi cara memilih lahan yang marketable. Terus template penawaran lahan itu seperti apa. Jadi kita membebaskan lahan itu tidak hanya berdasarkan kwitansi pasar, kita harus ada surat penawaran lahan, kita harus ada surat kesepakatan, dan harus ada perjanjian yang aman dan menguntungkan. Hati-hati dalam melakukan pembebasan lahan, karena banyak faktor yang harus diantisipasi. Maka nanti di kelas sekolah developer itu akan saya sharingkan semua rahasia-rahasianya dan antisipasinya, dan contoh perjanjian. Jadi di dalam perjanjian yang saya buat itu sudah saya antisipasi sampai kemungkinan jika terjadi hal-hal terburuk. Di dalam perjanjian saya sudah saya kasih banyak pasal karet. Kenapa pasal karet itu penting? Untuk supaya perjanjian itu tidak terjadi batal, dan uang yang sudah Anda keluarkan itu tidak hilang. Nah, itu nanti di kelas saya akan sharingkan tentang materi pembebasan lahan secara detail. Terus kemudian nanti akan saya sharing juga tentang template business plan. Bagaimana kita menghitung sebuah lahan secara feasibility study itu
masuk atau tidak. Nah, itu Anda perlu bisa menghitung lahan. Menghitung lahan dengan quick count yang saya sharingkan ini cukup detail, 95% akurat. Jadi menghitung sebuah lahan perumahan itu cocok, sebuah lahan itu cocok untuk perumahan atau tidak, kita tidak bisa hanya menghitung tanah belinya berapa, bangunan belinya berapa. Itu tidak bisa seperti itu. Banyak instrumen biaya di dalam HPP sebuah harga rumah. Di situ ada biaya fee marketing atau fee broker, bisa juga ada biaya pajak jual, pajak beli, ada biaya operasional, ada biaya pegawai, ada biaya konsultan, ada biaya infrastruktur, macam-macam, ada sekitar hampir 100 variabel cost di dalam bisnis perumahan. Makanya Anda harus punya template business plan supaya Anda tidak salah. Kalau Anda hanya berdasarkan asumsi coretan tangan, beli tanah 500.000, 40%-nya untuk infrastruktur, untuk RTH, untuk fasos fasum, jadinya 700.000 dikalikan 100, oh berarti 70 juta, bangunannya 3 juta kali 40, 120 juta. Anda tambahkan 120 juta ditambah berapa tadi, itu terus jumlahnya kita jual sekian-sekian, itu Anda bisa salah, bos. Karena apa? Di dalam struktur biaya itu harus sangat banyak yang harus Anda uraikan. Nah, makanya di template business plan nanti itu Anda tinggal, itu bentuknya Excel, Anda tinggal ganti yang warna kuning itu Anda bisa rubah, yang lainnya sudah saya buat rumus. Anda kalau pinter Excel, Anda bisa otak-atik juga rumusnya. Nah, materi yang kedua adalah step by step cara mengurus perizinan beserta contoh-contoh formulir perizinan. Bagaimana Anda mengurus izin lokasi, bagaimana mengurus pertimbangan teknis pertanahan, bagaimana mengurus advis plan. Advis plan ini penting untuk mengetahui lahan tersebut lahan masuk di dalam zona perumahan atau tidak. Karena tidak semua lahan bisa dibikin perumahan. Ada zona kuning, ada zona hijau. Zona kuning untuk perumahan, zona hijau itu untuk pertanian, ada zona orange, ada zona merah, ada zona hitam untuk kawasan industri. Semua itu harus detail, tidak bisa asal gerusa-gerusu semua lahan bisa dibikin perumahan, gitu ya. Bahkan termasuk sawah pun, meskipun zona kuning itu harus dicek lagi namanya LP2B, lahan pertanian pangan berkesinambungan. Itu tidak boleh dijadikan perumahan meskipun zona kuning. Nah, itu step by stepnya nanti akan saya sharingkan di workshop sekolah developer. Nah, materi yang ketiga adalah memiliki strategi bagaimana cara memasarkan rumah secara cepat. Nah, rumah itu dipasarkan itu di posisi seperti apakah perumahan itu boleh dipasarkan dan aman. Dan bagaimana cara mempersiapkan pemasaran nanti saya uraikan secara detail di kelas atau di workshop sekolah developer beserta contoh-contoh berkas penjualannya. Berkas-berkas penjualan itu banyak. Bagaimana kalau Anda menerima tanda jadi, bagaimana kalau konsumen sudah membayar uang muka, itu formnya beda-beda, perjanjiannya beda-beda, banyak sekali. Dan itu tidak boleh Anda menggunakan kwitansi pasar yang dijual di umum. Karena apa? Itu semua perjanjian yang Anda keluarkan itu akan beresiko hukum. Makanya perlu detail dalam melakukan pemasaran perumahan. Gitu ya. Materi yang ketiga tentang pemasaran. Materi yang keempat adalah bagaimana memilih kontraktor beserta contoh-contoh perjanjian dengan kontraktor. Jadi kontraktor itu ada aturan mainnya, bagaimana Anda melakukan namanya unleasing, bagaimana melakukan diskusi tentang RAB dan sebagainya, itu ada caranya. Jadi bagaimana memilih kontraktor. Jangan sampai Anda sudah DP kepada kontraktor kemudian kontraktornya lari dan tidak jadi membangun.
Bagaimana strategi memilih kontraktornya nanti akan saya sharingkan secara detail di workshop sekolah developer. Materi yang kelima adalah bagaimana melakukan serah terima bangunan yang benar. Serah terima bangunan itu ada 2 tahap, serah terima internal dan eksternal. Internal itu kepada antara marketing dan tim teknik, yang eksternal adalah dari tim marketing kepada konsumen. Beserta contoh-contoh formulir berita acara serah terima, berita acara serah terima 1, berita acara serah terima 2, form komplain, form penyelesaian komplain, semua ada di workshop sekolah developer. Nah, materi yang keenam adalah kita akan membahas bagaimana strategi permodalannya. Anda bisa tetap berbisnis perumahan meskipun Anda tidak punya modal sekalipun. Bagaimana strategi permodalannya nanti saya bahas juga detail. Ada banyak permodalan, strategi permodalan di bisnis perumahan. Sesudah Anda paham ilmunya, sesudah Anda ikut workshop, sesudah Anda nanti banyak teman-teman developer, insya Allah mindset Anda akan terbuka. Ternyata modal bukan sesuatu yang utama di bisnis perumahan. Makanya Pak Ciputra pernah menulis, kalau nggak salah saya lupa itu nulis di mana, dituliskan di situ tanah plus skill sama dengan omset, bukan tanah plus modal sama dengan omset. Pak Ciputra bilang tanah plus skill sama dengan omset. Jika Anda bisa membebaskan lahan, apakah Anda bisa kerjasama dengan orang dan Anda bisa punya skillnya, maka omset dari bisnis perumahan Anda bisa dapatkan. Nah, materi yang ketujuh adalah bagaimana strategi permodalan di bisnis perumahan tanpa bank, tanpa investor. Jadi bagaimana Anda tidak perlu menggunakan bank tapi bisa membangun, Anda tidak perlu gandeng investor tapi perumahan Anda bisa jadi, infrastruktur bisa selesai. Nanti akan saya uraikan step-stepnya secara detail di workshop sekolah developer. Nah, terus apa sih benefitnya? Tadi 7 materi yang Anda dapatkan. Terus apa benefitnya Anda ikut bergabung di workshop sekolah developer? Pertama adalah Anda memiliki komunitas developer seluruh Indonesia. Ini tidak gampang. Karena masuk sebuah komunitas itu sesuatu yang sulit. Contohnya begini, Anda bukan geng motor. Anda mau masuk geng motor aja, Anda harus pakaiannya harus seperti geng motor. Itu satu. Yang kedua, Anda harus punya motor. Yang ketiga, Anda harus bahasanya sama dengan geng motor. Begitupun juga Anda mau menjadi seorang developer perumahan. Anda masuk sebuah komunitas developer perumahan atau bisnis perumahan, tiba-tiba Anda celonong aja masuk, Anda pasti didiamkan. Karena pertanyaannya adalah siapa sih lo? Gitu loh. Nah, makanya dengan Anda bergabung di workshop sekolah developer, Anda akan punya banyak teman-teman developer. Siapa tahu Anda bisa bekerja sama dengan mereka, Anda bisa nguping, Anda bisa belajar kepada mereka, bahkan Anda bisa tanya rahasia-rahasia bisnis perumahan yang sukses. Coba seandainya Anda geng motor, terus tiba-tiba Anda datang ke dalam komunitas perumahan, Anda tanya bagaimana cara mengurus perizinan bos. Saya yakin tidak akan dijawab karena Anda tidak satu komunitas dengan mereka. Ya kan? Benefitnya lagi adalah bisa bertukar pengalaman dan menambah ilmu lapangan. Ilmu di lapangan itu sangat luar biasa karena dinamika bisnis itu berbeda dengan dinamika di atas kertas. Anda bisa merencanakan sebuah bisnis, tapi di lapangan itu pasti banyak dinamika. Nah, dengan Anda belajar kepada teman-teman yang sudah action, Anda belajar dengan teman yang satu visi misi sebagai seorang bisnis perumahan, sebagai seorang developer perumahan, maka semua ilmu akan dibuka lebar. Dan nanti akan saya rekomendasi Anda misal mau bergabung di komunitas atau di sebuah Real Estate Indonesia atau Asprumnas atau Apersi, itu semua akan Anda tahu caranya dengan bergabung di workshop sekolah developer. Itu benefit yang pertama. Benefit yang kedua adalah Anda memiliki mentor dalam berbisnis perumahan. Anda bisa hubungi kapan saja,
hubungi WA saya, Anda bisa berdiskusi. Selama saya tidak sibuk, saya akan welcome menjawab pertanyaan Anda. Ini nilainya mahal sekali. Karena apa? Saya itu ketika melakukan kunjungan private coaching di sebuah perumahan atau private coaching kepada tim developer perumahan, saya dibayar 20 juta. Dan ketika Anda sudah menjadi alumni sekolah developer, Anda bisa diskusi secara direct kepada saya. Anda bisa tahu nomor handphone saya, karena handphone saya tidak semua saya bagi. Maklum, kita hanya menjaga orang-orang yang satu visi dan satu misi. Dan Anda bisa konsultasi dan dibimbing sampai sukses. Tentunya kalau dibimbing sampai sukses ini kita harus ada case yang berbeda, kita harus atur sebuah perjanjian profesional sehingga kita sama-sama enak. Karena saya tidak dimiliki seorang alumni saja, saya membimbing sekitar 400 alumni sekolah developer di dalam sebuah grup WA, sebuah grup komunitas di Telegram. Nah, di situ kita akan banyak diskusi dan banyak berteman. Alhamdulillah, luar biasanya workshop sekolah developer ini banyak menambah teman, saudara di berbagai kota, bahkan berbagai pulau di Indonesia. Dengan seminar ini, dengan workshop ini, akhirnya saya bisa punya sahabat pengembang di Sulawesi, saya bisa punya sahabat developer perumahan di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan Madura, di Bali pun kita ada karena adanya sebuah workshop sekolah developer ini. Saya sangat bersyukur dengan adanya seminar. Ternyata tidak harus seorang arsitek yang bisa sukses menjadi seorang developer perumahan atau bisnis perumahan. Hebatnya di situ. Saya background tidak ada dunia arsitek, tapi saya memahami rule. Karena kata guru saya, untuk bisnis sukses Anda harus memahami namanya conceptual skill, bukan technical skill. Makanya kenapa bahkan seorang arsitek pun tidak berani menjadi seorang pengembang perumahan, tidak berani berbisnis perumahan, karena mindset dan ilmunya beda. Nanti di kelas saya akan bedah, saya akan kupas tuntas bagaimana bermindset sebagai seorang pengembang perumahan, seorang developer perumahan, seorang yang melakukan bisnis perumahan. Ini penting, gitu. Nah, sampai jumpa di workshop sekolah developer di kota Anda. Event ini, seminar ini saya sambungkan lagi kepada Mas Amin sebagai moderator di seminar kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach Ali Sarbani. Terima kasih, aplaus dong buat Coach Ali Sarbani yang telah berbagi kepada teman-teman semuanya, kepada kita semuanya selama 1 jam tadi, membagikan bagaimana caranya menjadi seorang developer. Bagaimana memulai menjadi seorang developer, bagaimana modalnya, bagaimana kendalanya tadi sudah disampaikan. Dan ada cara yang paling praktis untuk menjadi seorang developer adalah bergabung di komunitas sekolah developer. Jadi di komunitas sekolah developer ini nanti teman-teman akan dibimbing, teman-teman akan diajarkan secara offline maupun online, jadi secara hybrid. Ini nanti akan ada pembelajaran yang bisa datang secara offline, bisa offline, yang tidak bisa datang secara offline, bisa mengikuti dari kota manapun di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia ini secara online. Dan bagi yang mengikuti secara online nanti pasca pandemi atau suatu saat bisa mengikuti acara offline, silahkan datang di offline, sudah gratis. Jadi apa saja sih keuntungan menjadi anggota sekolah developer? Tadi sudah disampaikan ada beberapa benefit. Contohnya yang pertama, jika Anda bergabung di sekolah developer, Anda akan memiliki komunitas developer seluruh Indonesia. Artinya di komunitas developer itu seperti organisasi-organisasi himpunan pengusaha dan lain sebagainya. Itu kan banyak benefit-benefit, banyak keuntungan-keuntungan. Kita bisa kerjasama, kita bisa tahu potensi, kita bisa tahu tentang apapun juga di developer, tentang dunia developer,
nanti pajak, bagaimana perubahan tentang pajak, perubahan tentang aturan, perubahan tentang cara marketing dan sebagainya. Kita tahu kalau kita memiliki komunitas developer. Nah, di sekolah developer ini semua alumni sekolah developer bergabung di komunitas developer di seluruh Indonesia. Kemudian juga bisa menambah pengalaman maupun bertukar pikiran. Jadi nanti ada grupnya, jadi teman-teman yang di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat bisa saling memberikan masukan, bisa memberikan pengalaman ilmu di lapangan, dan kita bisa diskusi di situ. Kemudian untuk yang kedua, jika Anda bergabung di sekolah developer, nanti Anda wajib mengikuti workshop, akan mendapatkan benefit tadi yang pertama tadi, yang kedua Anda akan memiliki mentor. Jadi Coach Ali Sarbani yang tadi menyampaikan materi akan menjadi mentor Anda. Saat Anda praktek, saya yakin di lapangan nanti akan ada beberapa yang mungkin belum jelas. Mungkin ada beberapa permasalahan yang belum dibahas juga di seminar kali ini. Jadi di sekolah developer semua alumni diberi akses untuk konsultasi langsung dengan Coach Ali Sarbani. Jadi Coach Ali Sarbani ini menjadi mentor Anda semuanya, mentor teman-teman semuanya untuk urusan bisnis developer properti. Kemudian kapan pembimbingannya? Pembimbingannya setelah acara selesai, setelah Anda mengikuti workshop selesai, Anda akan dibimbing seumur hidup. Jadi nanti akan ada dibimbing, bisa ketemu langsung, kalau memang mau ketemu langsung, bisa juga melalui, kalau sekarang caranya online ya, bisa video call, bisa Zoom, mungkin bersama-sama nanti ada gathering, jadi kita bisa Zoom bersama-sama kalau ada sesuatu yang urgent yang harus disampaikan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara teman-teman bergabung di sekolah developer? Sekolah developer harus mengikuti workshop secara offline maupun online. Offline ini kami sediakan kepada teman-teman yang berada di sekitar Jakarta, Jabodetabek. Silahkan mengikuti acaranya secara offline pada hari Sabtu 19 Juni 2021 jam 10 pagi sampai jam 5 sore, tempatnya di Hotel Swiss Bell Hotel Pondok Indah, Sektor 2, Blok SA, Jalan Metro Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta. Kemudian bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti secara offline, silahkan mengikuti secara online. Jadi secara online nanti acara itu langsung disiarkan melalui Zoom, jadi teman-teman yang di rumah bisa mengikuti, artinya acara nanti itu hybrid, bisa ikut offline maupun online. Kemudian untuk yang online itu ada fasilitas tambahan, jika bulan depan kita mengadakan lagi, atau pandemi sudah selesai dan kita akan mengadakan di beberapa kota di Indonesia, untuk peserta online itu berhak mengikuti resit kembali, mengikuti kelas kembali secara offline, karena kadang ada beberapa teman yang wah saya kalau nggak offline nggak puas gitu kan. Silahkan teman-teman yang berada di luar Jabodetabek besok ikut online dulu, nanti konsultasi langsung, praktek. Kemudian saat praktek juga bisa pembimbingan. Nanti kalau ingin ketemu langsung secara offline saat kita mengadakan workshop yang selanjutnya, silahkan ikut, sudah tidak bayar lagi. Investasinya untuk teman-teman ikut acara workshop sekolah developer itu 5 juta, ini harga umum sebelum pandemi, namun saat ini kita akan mendapatkan tambahan diskon 1 juta hanya menjadi 4 juta saja. Jadi subsidi pandemi ini 1 juta, biaya workshopnya hanya menjadi 1 juta saja, keanggotaannya seumur hidup, baik yang offline maupun online. Yang online nanti juga bisa mengikuti secara offline. Silahkan WA ke nomor 0821 8081 9797 0821 8081 9797. Nah, silakan WA saja, saya ikut dari kota mana, nanti silakan komunikasi langsung dengan admin kami, silakan konsultasi lagi, silakan tanya-tanya lagi bagaimana pembayarannya, kapan waktunya dan sebagainya, semuanya akan disampaikan di nomor WA tersebut. Oke, sampai jumpa teman-teman semuanya di workshop hybrid nanti. Selamat dan sukses buat Anda semuanya.